Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Baso Muhammad Rusli Nur Syahrir. Saya di sini ingin memperkenalkan program yang saya buat demi melaksanakan tugas final mata kuliah pemrograman 1 semester genap. Langsung saja saya memperkenalkan sama komponen-komponen yang saya gunakan. Sini pertama yang saya akan perkenalkan, saya menggunakan label. Label ini berfungsi untuk menamai atau memperkenalkan item yang lainnya. Seperti contohnya ini, saya menulis nama pegawai di labelnya untuk memperkenalkan bahwa inputan yang ada di sini itu untuk mengisi nama pegawai. Saya menggunakan label ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khusus yang 2 ini fungsinya agak berbeda dibanding label yang lainnya. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya komponen edit text. Edit text berfungsi untuk menginput atau memasukkan data dan bisa juga untuk menampilkan suatu data yang akan dimasukkan. Selanjutnya combo box yang berfungsi sebagai fungsi komponen ini untuk menampung beberapa item dalam bentuk list agar nanti bisa dipilih list yang kita masukkan. Contohnya saya masukkan list ini, list boy, satpam, staff, manager, dan direktur. Selanjutnya radio button. Radio button berfungsi sebagai opsi atau pilihan untuk untuk suatu komponen agar dia bisa dipilih ketentuan untuk pilihannya di sini. Seperti contohnya ini status pegawai, honorer, dan tetap. Sini kita hanya bisa memilih salah satunya saja, tidak bisa memilih dua-duanya. Selanjutnya saya menggunakan button untuk mengeksekusi sebuah program, tentunya dibutuhkan tombol. Nah, itulah gunanya fungsinya button ini, dan setiap button ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan 6 button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 button yang saya gunakan. Dan ini yang kotak ini adalah group box. Gunanya untuk menyatukan komponen di dalamnya. Jadi jika digeser, komponen dalam akan ikut menyatu. Seperti itu. Selanjutnya, saya menggunakan memo. Memo ini berfungsi untuk menyimpan catatan yang agak lebih besar dibandingkan edit text. So yang kita lihat sini sangat banyak catatannya untuk menjadi ketentuan cara menghitung gaji pegawai saya buat. Lalu ini komponen timer untuk menunjukkan waktu. Nah, fungsi dari label ini T dan W. T dan W ini berfungsi untuk menampilkan waktu yang kita codingkan ke dalam komponen timer ini. Jadi ini sudah ada codingannya di dalam. Ini codingannya. Untuk T menampilkan tanggal, untuk menampilkan waktu. Selanjutnya komponen Auto Connection. Auto Connection ini berfungsi untuk menghubungkan database yang kita buat ke DB Grid. Ya, ini namanya DB Grid. Saya perlihatkan contoh database yang saya buat. Nah, ini sudah ada isinya tadi. Sudah isi 1. Kembali. Selanjutnya ada Auto Table yang berfungsi untuk menampilkan field database di DB Grid. Jadi field atau baris dan kolom yang telah kita buat di database dari Microsoft Access akan ditampilkan di DB Grid melalui Auto Table ini untuk menampilkannya. Selanjutnya data source ini berfungsi untuk menampung data dari database yang ingin kita hubungkan ke DB Grid. Jadi database yang Microsoft Access yang kita buat tadi, datanya itu akan ditampung dulu di sini ke data source, lalu kita menggunakan Auto Table
kita pertama menggunakan idle connection, lalu ditampung ke data source, lalu masuk ke idle table. Nanti setelah itu akan ditampilkan di sini. Ya, jadi fungsinya dbgrid ini untuk menampilkan database yang dari Microsoft Access. Oke, selanjutnya mari kita jalankan programnya untuk melihat apakah bekerja. Mana cara kerjanya? Ya, kita isi dulu. Ini nama saya. Jika kita mengklik tombol hitung, maka semua inputan atau yang dipilih di sini yang akan tampil angka-angka ini akan dikalkulasikan dan akan ditampilkan di sini. Klik, nah, sudah muncul. Coba kita klik, buat lagi, kita isi. Kita isi cukup 3 ya. Pilih tetap saja atau manajer aja ya, supaya berbeda. Nah, saya akan jelaskan fungsi tombol ulang ini adalah untuk menghapus semua inputan yang kita masukkan di sini. Jika misalnya ada inputan kita yang salah, seperti contoh masih namanya sembarang saja, saya mau hapus ini, kita mau ulang inputannya, kita tinggal klik tombol ulang. Nah, selanjutnya kita coba tombol edit. Tombol edit ini akan berfungsi jika kita mengklik data yang ada di dbgrid ini, kita double klik. Nah, data akan berpindah ke sini, lalu kita bisa mengeditnya. Itu contoh yang tadinya Budi, status pegawai manajer honorer, kita ubah jadi tetap. Ini kita ubah jadi 0. Nah, jika kita tekan tombol edit, datanya akan berubah. Itu fungsinya. Edit ini untuk mengedit data yang sudah kita input di database. Selanjutnya untuk tombol hapus. Nah, tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di database, tapi hanya satu field. Nah, cuma satu yang hilang. Selanjutnya, tombol laporan. Jika kita mengklik tombol laporan ini, akan muncul nah ini reportnya, previewnya dari database tadi akan ditampilkan di sini. Kita close. Sekarang untuk tombol reset. Reset ini untuk menghapus semua file yang ada di dalam sini. Nah, jika tadi tombol hapus hanya untuk menghapus satu file, reset ini bisa menghapus semuanya. Nah, kita klik dulu. Nah, dia akan terhapus semua. Jadi itu perbedaannya. Tombol hapusnya tadi hanya untuk menghapus satu file di sini. Kalau reset, dia akan menghapus semuanya. Nah, sesuai namanya tombol exit, tombol ini untuk keluar dari program. Oke. Ya. Ya. Tadi ada satu komponen yang saya lupa perkenalkan, yaitu untuk reportnya tadi. Nah, ini tadi komponen report yang menampilkan laporan tentang gaji yang dari database tadi. Jika kita menemukan tombol laporan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan program saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.